Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, pada sesi siang hari ini saya akan mencoba memperkenalkan terlebih dahulu biar teman-teman nanti bisa familiar dengan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Tri Teguh Kurniawan. Untuk aktivitas harian saya adalah seorang konselor dan psikoterapis, dan itu beberapa training yang pernah saya ikuti. Jadi bila teman-teman mungkin mengalami problem atau masalah yang terkait dengan masalah psikologi, yang terkait dengan fobia, nanti kita bisa kontak-kontak. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Dan siang hari ini saya akan mencoba sharing materi mengenai hypnoselling for banking, di mana kita tahu bahwa selling merupakan kegiatan yang banyak dibutuhkan oleh hampir setiap orang maupun institusi ataupun perusahaan. Jadi sekilas materi-materi nanti yang saya sampaikan kisi-kisinya antara lain perbedaan antara hipnosis sama hipnotis. Terus cara kerja pikiran yang terkait dengan otak kanan dan otak kiri, dan poin-poin penting di dalam hypnoselling itu sendiri. Saya mulai masuk ke materi. Oke. Di sini disebutkan mengenai knowledge and science mapping. Jadi asal keilmuan hipnosis itu sebenarnya kalau ngomong sumbernya dari mana? Ya kembali lagi, semua sumber keilmuan datangnya dari Tuhan atau Sang Maha Ilmu. Diturunkan lewat, kalau dalam wilayah spiritual biasanya diturunkan dalam bentuk kitab-kitab maupun firman-firman. Kalau dalam bentuk yang lain, dalam bentuk nyata, biasanya bisa dibaca lewat alam semesta. Makanya di dalam alam semesta itu kan timbul dua keilmuan, yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Kita breakdown lagi bahwa di dalam ilmu pengetahuan sosial ada beberapa keilmuan yang lain, diantaranya sejarah, psikologi, komunikasi, ekonomi, dan ilmu hukum. Nah, di mana letak hipnosis itu sendiri? Hipnosis adalah perpaduan seni ilmu komunikasi dan ilmu psikologi sebenarnya. Jadi asal mula keilmuan ini sebenarnya pendekatannya lewat pendekatan keilmuan psikologi maupun ilmu komunikasi. Di mana di dalam prakteknya ketika keilmuan ini sudah spesifik dipakai untuk penjualan, terjadi kolaborasi antara keilmuan psikologi, komunikasi, dan ekonomi yang memunculkan keilmuan baru yang disebut dengan hypnoselling. Jadi istilahnya asal muasalnya seperti itu. Jadi bila kita berkeinginan mencari sumber keilmuan, semua akan kembali kepada Sang Maha Kuasa. Jadi istilahnya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa hipnosis itu ilmu hitam, hipnosis itu ilmu yang terkait dengan dimensi-dimensi gelap, hipnosis itu menggunakan jin. Saya katakan bahwa itu semua kurang tepat. Karena awal-awal dulu saya pertama belajar dulu juga ada ketakutan. Saya pernah membaca sebuah buku, kalau nggak salah judulnya Perjanjian Antara Jin Muslim dengan siapa ya waktu itu, saya lupa nama pengarangnya. Jadi di situ dijelaskan semua keilmuan yang terkait dengan hipnosis itu merupakan ilmu dari kuasa gelap. Ternyata tidak. Di sini murni keilmuan pendekatan psikologi maupun pendekatan komunikasi semata. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian? Ya Pak, silakan. Mas Teguh, saya mau tanya, apakah dengan cara menghipnosis orang ya, itu harus ketemu fisik atau bisa lewat dengan online seperti ini? Bisa Pak, istilahnya kalau melalui online ini kan tetap verbal komunikasi ini bisa kita lakukan Pak. Cuman kita kan tidak berada di tempat yang bersamaan, tetapi tidak ada pembatas atau pembeda antara ruang dan waktu antara kita dan calon korban kita. Contohnya gini, Pak Heru pernah tahu tidak ketika seseorang mendapatkan SMS yang berisi tentang mendapatkan undian, ataupun pernah tahu seseorang yang ditelepon yang tidak dikenal, tetapi dia mampu berangkat
pada saat itu juga menuju ke mesin ATM dan mentransfer sejumlah uang pada orang yang menelpon ini. Ya. Nah, itu merupakan salah satu teknik yang sangat sederhana yang dipergunakan di dalam komunikasi verbal meskipun tidak ketemu, Pak. Nah, ada beberapa teman-teman yang memang membedakan antara hipnosis yang ketemu dan yang tidak ketemu. Kalau yang tidak ketemu seperti ini online itu bisa dikategorikan masuk kategori gendam. Kalau yang ketemu itu lebih pada hipnosis. Tapi apapun itu kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu modern semua itu hipnosis, Pak. Katakanlah kalau di gendam itu kan ada yang dipegang tangannya gini ya, ditamplek gini. Like. Tiba-tiba seseorang mengalami kehilangan kesadaran. Setelah itu dilakukan komunikasi atau suruhan terhadap orang yang ditepok tadi. Dan orang yang ditepok ini tiba-tiba nurut memberikan segala sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menepok. Ini hanya masalah metode saja, hanya masalah teknik saja. Apakah itu dipegang langsung, ataukah hanya lewat suara, ataupun lewat tulisan. Semuanya sama saja. Itu disebut juga bagian dari teknik hipnosis.